Cuba korang dengar apa kata Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo 10 tahun yang lalu. Sekarang sedikit-sedikit adalah ganyang Malaysia. Come on. Ini pemikiran apa? Yang menembak polisi di Raja Malaysia. 2 orang Indonesia terbunuh. Itu sama saja menyatakan perang. 1 orang Indonesia terbunuh, itu menyatakan perang. Yang kata ganyang Malaysia, ya, saya tengok siang tadi satu video kononnya nak deklarasi perang ke atas Malaysia, ya. Saya nak bagi tahu, ya, kepada pihak-pihak di Jakarta yang rajin buat video-video provokasi ini, ya. Rakyat Indonesia jangan sombong dan bongkak dengan bertindak agresif, termasuk membaling telur ke bangunan kedutaan Malaysia di Jakarta hanya disebabkan pihak berkuasa Malaysia mengambil tindakan terhadap rakyatnya yang melakukan jenayah di negara ini. Buruh Indonesia yang melakukan demo di depan kantor Kedutaan Besar Malaysia di Indonesia. Ketika buruh Indonesia datang di Dubes Malaysia di Jakarta dan mengajukan perang ketika WNI mati, ya, jangan dulu ya Pak, karena pikir konsekuensinya masih banyak rakyat Bapak yang masih bekerja di Malaysia, dan juga konsekuensinya bangunan-bangunan yang sudah dibina nanti akan lenyap Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman dengan Mas Farhan. Gimana kabar-kabar? Semoga kalian semuanya sehat-sehat sahaja. Dan yang baru bergabung di videonya Mas Farhan, jangan lupa bantu sokongannya dengan like, komen, share, dan subscribe-nya. Terima kasih banyak-banyak yang sudah bantu support di channel Mas Farhan. Semoga kalian semua dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari malak bahaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Oke para sahabat dan teman-teman, di video kali ini Mas Farhan akan nge-reaction sebuah video yang sudah di-tag di TikTok. Mas Farhan disuruh ngebahas tentang video yang saat ini panas banget para sahabat. Apa dia video para sahabat? Kemarin sempat ada pelemparan kotoran najis kepada Dubes Malaysia dengan adanya darderdor yang sempat ada satu dari WNI yang meninggal. Jadi Mas Farhan mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Dan yang 4 masih dalam kritis. Dan kabarnya 1 sudah meninggal juga. Jadi Mas Farhan juga mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi roji'un kepada rekan sahabat Mas Farhan daripada WNI juga lah, tapi mereka datang secara haram kepada Malaysia dan balik juga secara haram, dan disitulah yang menjadi timbul konflik di antara 2 negara. Bahkan ada apa ya, seperti anggota buruh macam itu, buruh di Indonesia itu demo lagi ke Dubes Malaysia di Jakarta dan mengajukan perang. Aduh, Mas Farhan ini kok makin hari kok makin menjadi-jadi gitu kan di sana gitu kan. Makanya buat para sahabat, jangan diperkeruh masalah ini. Jadi apa ya, diselidiki dulu karena masalah ini masih dalam penyelidikan. Bahkan Bapak Menteri daripada Malaysia juga menegaskan hasil apa yang sudah disidik langsung dikabari kepada kedutaan Indonesia yang ada di Malaysia. Macam itu kabarnya di TV-TV internasional Malaysia juga disiarkan. Bahkan Bapak Prabowo juga menyuarakan dalam TV-TV internasional juga di Indonesia, jangan sampai ikut-ikutan dengan mafia-mafia penyelundupan orang. Karena kalau kalian ketangkap, itu bukan negara kalian. Nanti kalian diapa-apain, gitu kan. Jadi ini semuanya sudah jelas ya. Harus mengikuti jalur hukum. Dan masih ada netizen-netizen ini yang bikin keruh masalah ini. Dan sampai mengajukan perang, gitu kan. Dan teman-teman penasaran seperti apa videonya. Ini dia. Yang menembak polisi di Raja Malaysia.
2 orang Indonesia terbunuh. Itu sama saja menyatakan perang. 1 orang Indonesia terbunuh itu menyatakan perang. Terima kasih pada kawan-kawan media cetak, media online dan media elektronik. Pada hari ini Partai Buruh dan FSPMI kembali turun ke jalan di depan Kedutaan Besar Malaysia. Kembali mengingatkan kepada pemerintah Indonesia sekaligus pemerintah Malaysia agar sungguh-sungguh bahwa telah terjadi pembunuhan, bukan illegal migrant workers, pembunuhan. Dan catatan informasi yang kami terima, 2 orang. Kok diam-diam saja ada pembunuhan, yaitu tertembaknya 2 orang pekerja migran Indonesia yang katanya ilegal. Kan katanya belum ada investigasi sepihak dari pihak yang menembak, polisi di Raja Malaysia. 2 orang Indonesia terbunuh. Itu sama saja menyatakan perang. 1 orang Indonesia terbunuh itu menyatakan perang, kecuali melalui pengadilan. Ini tanpa pengadilan, polisi di Raja Malaysia mengeksekusi tembakan mati. Ada 1 orang kritis yang kemudian mati. Itu menunjukkan penembakan itu dilakukan secara membabi buta. Kalau dia terarah langsung mati. Ada 1 kritis, belakangan mati, jadi yang mati 2 orang. Ini adalah pembunuhan. Kami meminta kepada pemerintah Indonesia, Menteri P2MI dan Wamennya, jangan kebanyakan lip service, melakukan konferensi pers, nyatakan ada pembunuhan. 1. Kami minta Menteri P2MI dan Wamennya nyatakan ada pembunuhan. Karena dia ada pembunuhan, maka yang membunuh harus dihukum. Siapa dia? Polisi di Raja Malaysia. Siapa yang menembak, siapa yang memerintah menembak, harus dipenjara seberat-beratnya. Itu 1. Nyatakan ada pembunuhan. Hei Menteri, jangan enak-enak aja makan uang negara. Jangan enak-enak aja cuma konferensi pers. Abang Beca, saudara kami pun bisa jadi menteri kalau cuma konferensi pers. Yang kedua, jemput 3 orang lagi yang sekarang sakit. Kemana kamu semua? Mereka semua bekerja, bahkan illegal migrant workers, karena di Indonesia pemerintah tidak bisa menyediakan lapangan kerja. Coba ada lapangan kerja, nggak mungkin ada pekerja migran. Kok sekarang mereka berjibaku bertaruh nyawa, sekalipun misal ilegal, kok nggak dilindungi? Udah nggak bisa ngasih pekerjaan, nggak melindungi. Buat apa kamu jadi menteri? Oleh karena itu yang kedua, jemput yang sekarang sakit. Kami memberi waktu 1 kali 3 hari. 1 kali 3 hari. Kalau menteri nggak menjemput, kami kepung kantor menteri, kami kepung kantor daripada Kedubes Malaysia. Itu yang kedua. Yang ketiga, kami minta Menteri Luar Negeri atas nama pemerintah Indonesia membuat nota diplomatik yang lebih keras, yaitu meminta polisi yang membunuh untuk dihukum dan dipenjara. Umumkan seperti waktu Pak Kapolri bersama atas izin Presiden Prabowo mengumumkan pemecatan oknum-oknum polisi yang merekayasa narkoba dalam satu pentas musik warga Malaysia. Kenapa kamu Malaysia nggak melakukan hal yang sama? Kami minta agar diumumkan terbuka, tunjukkan melalui media Malaysia maupun media Indonesia, diborgol polisi itu dan dipenjara. Itu 3 tuntutan kami. Dan yang terakhir, kami minta Menteri P2MI dan Wamennya dievaluasi. Kebanyakan lip service, hadir ke talk show. Kenapa nggak ke Malaysia? Takut? Kalau kamu takut, jangan jadi menteri. Ngapain talk show ke TV, talk show ke radio, bikin konferensi pers?
Tugasmu jemput 3 orang sekarang. 2 orang sudah mati. Kamu biarkan begitu saja. Bila mana dalam 1 kali 3 hari pemerintah Indonesia khususnya Menteri dan Wamen P2MI tidak mengambil langkah-langkah dan memulangkan 3 orang yang masih dalam keadaan sakit, maka kami bisa pastikan mengepung kantor Menteri P2MI dan Kedubes Malaysia setiap hari. Kami percaya Bapak Prabowo waktu sebelum jadi presiden saja memulangkan dengan uangnya sendiri kasus Bona. Ingat nggak kawan-kawan media? Beliau sewa pengacara termahal di Malaysia. Beliau bela. Bahkan ketika menang, Bapak Presiden Prabowo menjemput Bona, seorang TKI yang mau dihukum mati karena berjuang. Karena mereka itu para migran workers atau kita kenal dengan TKI sedang berjuang untuk meraih devisa. Lebih dari 80 triliun devisa dari TKI. Sekarang mana balasanmu untuk mereka yang telah memberikan devisa 80 triliun? Kita kepung. Terima kasih kawan-kawan. Pak Said, berarti dari pemerintah belum ada respon apa-apa terkait hal ini, Pak? Teman-teman media lebih tahu. Semua ketutup dengan kasus LPG yang nggak jelas itu. Semua tertutup dengan kasus Parga Laut. Ini 2 nyawa sudah terbunuh. Oleh karena itu sekali lagi, Menteri jangan kebanyakan talk show. Jangan kebanyakan talk show. Datang ke Malaysia, jemput. 1 kali 3 hari kami temui. Demikian. Terima kasih ya kawan-kawan. Desakan terus mengalir dari berbagai kalangan. Kali ini desakan datang dari para aliansi Serikat Buruh Indonesia yang melakukan demo di depan kantor Kedutaan Besar Malaysia di Indonesia, Jakarta, pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2025. Kenapa? Ya, dari informasi yang kita baca, para aliansi Serikat Buruh menuntut kepada pemerintah Malaysia untuk mengusut tuntas investigasi menyeluruh adanya dugaan maritim Malaysia menggunakan kekuatan yang berlebihan terhadap WNI mengakibatkan meninggal dunia. Nah, dalam kesempatan aksi, para demo melakukan pelemparan telur ke kantor Kedutaan Besar Malaysia. Dalam hal ini, Kementerian Luar Negeri memastikan bahwasannya WNI warga negara Indonesia tidak ada melakukan perlawanan terhadap maritim Malaysia. Teman-teman, ini bukan berbicara hanya 1 nyawa. Ini berbicara tentang bangsa kita, bangsa Indonesia. Kita tidak inginkan ke depannya ini terjadi lagi dan terulang kembali terhadap saudara-saudara kita di tanah air Indonesia. Menyerang Presiden Prabowo, mengapa berlembut dengan Malaysia, ya? Ada yang kata ganyang Malaysia, ya. Saya tengok siang tadi satu video kononnya nak deklarasi perang ke atas Malaysia, ya. Saya nak bagi tahu, ya, kepada pihak-pihak di Jakarta yang rajin buat video-video provokasi ini, ya. Sekiranya berlaku perang, ya, ke antara Indonesia dengan Malaysia, Britain, ya, United Kingdom akan bersama Malaysia kerana Malaysia ada perjanjian pertahanan dengan United Kingdom, ya, kita panggil Defence Pact. Dan mana-mana negara yang menyerang Malaysia, United Kingdom akan campur sama. Maka jangan terkejut jika satu hari nanti tengok submarine nuklear United Kingdom sudah berada di Selat Melaka. Itu dia, ya. Jangan main-main, ya. UK dia ada lebih kurang 20 submarine nuklear. Dan Indonesia kena fikir baik-baik. Jangan kepada mereka yang buat video-video mencetuskan kononnya serang Malaysia, ya. Jangan silap langkah, ya. Silap hari nanti Indonesia yang akan musnah apabila submarine nuklear United Kingdom turut bersama membela Malaysia, ya. Itu dia. Supaya saya berharap sangatlah, saya punya ulasan ini, ya, menghantar mesej yang sangat jelas kepada mereka-mereka khususnya di Jakarta. Saya lihat banyak yang berada di Jakarta, ya, yang membuat
video provokasi. Hari ini tadi pun ada lagi video provokasi menunjuk. Cuba korang dengar apa kata Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo 10 tahun yang lalu. Sekarang sedikit-sedikit adalah ganyang Malaysia. Come on. Ini pemikiran apa? Masalah sipadan ganyang Malaysia. Masalah sepak bola ganyang Malaysia. Padahal Malaysia adalah tetangga kita, saudara kita, rukun. Kita harus cari semua modus yang menghindari permusuhan. Ya. 1000 kawan terlalu sedikit, satu musuh terlalu banyak. Dan Malaysia itu mereka saudara-saudara kita kok. Mereka sama budayanya dengan kita. Kalau ada yang nakal di mereka, di Indonesia juga ada nakal, ya kan, benar nggak? Sudahlah, ya kan, sudahlah. Tapi nggak ada niat mereka mau caplok tanah kita. Saya yakin tidak ada itu. Kata-kata Prabowo jelas menunjukkan bahawa Malaysia dan Indonesia tidak akan berperang secara fizikal sampai bila-bila pun, meskipun terdapat perselisihan berkenaan sepadan. Ini kerana kedua-dua negara sedar akan impak negatif yang bakal menimpa pada ekonomi dan kestabilan negara masing-masing. Peperangan yang tercetus tidak akan ada pemenang, tetapi yang ada hanyalah kerugian di kedua-dua belah pihak. Sejak merdeka hingga ke saat ini, banyak pembangunan yang dah dibuat oleh pihak Malaysia dan Indonesia. Maka takkanlah segala pembangunan yang telah dibina sekian lama itu ingin dimusnahkan dengan satu letupan? Berapa banyak pelaburan Malaysia di Indonesia dan berapa banyak peluang pekerjaan untuk rakyat Indonesia di Malaysia? Kita kena ambil kira dengan ancaman sulu dan sebagainya. Takkanlah kita nak merisikokan itu semua. Jelaslah bahawa ekonomi Malaysia dan Indonesia itu berkait antara satu sama lain. Okey, dari sisi lain, mungkin Malaysia dan Indonesia akan berperang, tetapi peperangan itu hanya dalam bentuk kecaman dan menerusi saluran undang-undang antarabangsa sahaja. Episod konfrontasi bersenjata antara Malaysia dan Indonesia sama sekali tidak akan berulang lagi. Oh ya, kenapa saya tak keluarkan kenyataan dari pemimpin Malaysia berkenaan perkara ini? Ini kerana kita sudah pun jelas bahawa Malaysia sama sekali tidak pernah mengimpikan apa-apa peperangan dengan mana-mana negara pun. Kongsikan pandangan anda di ruangan komen tentang bagaimana kita perlu selesaikan isu-isu berbangkit antara kedua-dua negara. Nah, itu dia para sahabat dan teman-teman. Itu sampai mengucapkan ketika ada satu WNI sudah meninggal dan kami mengajukan perang gitu. Dan kalau ada lagi yang saat ini menyusul yang kedua sampai gitu, kita ajukan perang gitu. Jadi mereka itu nggak mikir dampaknya ya. Kalau dampaknya yang pertama, masih banyak warga Indonesia yang masih tumpang mencari rezeki dekat Malaysia dan termasuk Mas Farhan. Tapi tahu sendiri ya para sahabat, orang Malaysia itu suka kepada orang yang datang secara halal, bekerja dengan secara halal, tidak bekerja dengan secara haram gitu. Jadi menurut Mas Farhan, aku dekat Malaysia ini sangat direspek sangat kepada manajer Mas Farhan, juga bos Mas Farhan, rekan-rekan yang orang-orang lokal di sini itu sempat curhat ya, gimana ini gitu kan, makin teruk ini, katanya Malaysia dengan Indonesia itu nak perang gitu. Jadi aku katakan kepada rekan-rekan kerja Mas Farhan yang orang lokal lah, itu tak jadilah bang, itu kalau semisal jadi dampaknya itu sangat besar. Karena apa? Kita itu susah payah untuk ngebangun gedung-gedung seperti infrastruktur, untuk menghabiskan uang berjuta-juta atau bermiliun-miliun. Kalau sampai terjadi perang, itu akan musnah segedip mata. Hanya terprovokasi antara kedua belah pihak. Jadi ada sebuah narasi yang dulu, ada sebuah mungkin video dulu lah Bapak Prabowo ini sampai mengutarakan dalam cakapnya itu sampai di-strike oleh TikToker Malaysia.
akan ada perselisihan sepadan di laut, itu takkan ada konflik untuk perang. Kita akan bicara elok-elok dengan sedamai-damainya, karena Malaysia dengan Indonesia itu serumpun. Jadi buat teman-teman, jangan ikut-ikutan oleh oknum-oknum yang tidak suka kepada Malaysia, yang selalunya ada konflik macam ini malah dibikin bara-bara, makin dibikin panas, makin bergetar di media sosial. Jadi buat teman-teman harus disaring dulu, difilter dulu berita-berita yang jernih gitu ya para sahabat dan teman-teman. Mungkin videonya sampai di sini para sahabat dan teman-teman. Apabila ada kata benda yang silap, Mas Farhan minta maaf sebesar-besarnya. Mohon dibenarkan di kolom komentar. Mas Farhan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.